Pemirsa Banera TV yang kami cintai, pada hari ini Banera TV hadir dari tempat yang sangat spesial, dari Kampung Lempe. Kampung Lempe, kampung pinggiran desa Waisano, Sanonggoang, Danau Sanonggoang, di pinggiran Danau Sanonggoang. Kami menyapa pemirsa Banera TV. Dan pada hari yang spesial ini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan seorang tokoh masyarakat Lempe, Bapak Frans Napang. Beliau merupakan seorang pensiunan guru SDK Nunang dan putra asli Kampung Lempe. Dan pada hari ini kita berkesempatan berdiskusi dengan tokoh langsung masyarakat yang merasakan dampak dan manfaat dari eksplorasi dan nantinya eksploitasi geotermal di Waisano. Oke, selamat sore Bapak Frans. Selamat sore. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Oh, sehat. Ini Bapak Frans, akhir-akhir ini Bapak Frans, publik di Manggarai Barat ini disuguhkan banyak berita dan cerita tentang Waisano. Kabarnya ini ada rencana untuk eksplorasi dan menyebabkan terbelahnya masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Gitu. Nah, gimana itu menurut Bapak Frans itu, kondisi itu sebenarnya? Apa yang terjadi sesungguhnya di kampung ini, Bapak? Ya baik, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi memang isu itu benar. Iya Bapak. Isu tentang geotermal itu sudah mulai gencarnya mulai tahun 2017. Oke. Iya. Waktu itu saya masih bertugas. Waktu itu dalam penjelasan awal mereka, mulai dari permulaan sampai akhir, memang menurut mereka tidak ada dampaknya. Oke Bapak. Itu menurut mereka. Memang pada waktu itu kami diundang untuk mengikuti sosialisasi pertama di kantor desa, dihadiri oleh semua tua golo, apa segala macam, semua aparat desa hadir dan menjelaskan sehingga kami masuk akal dan memang tidak ada dampaknya. Menurut mereka bahwa kamu kerja seperti biasa, dari proyek tetap berjalan. Oke. Kami waktu itu memang pada umumnya ya setuju. Berarti Bapak termasuk orang yang menyetujui ini atau dulu? Dulu, karena kami tidak banyak omong itu, kami banyak mendengar karena kami diundang dari lembaga pendidikan diundang. Nah, menurut mereka nanti ada penelitian untuk 1-2 tahun untuk mendekati kampung-kampung tua gaul apa segala macam, untuk mencek semua tempat-tempat sakral, tempat-tempat yang tidak boleh dilalui oleh geotermal itu. Kemudian selang berapa tahun kemudian, setelah dapat dokumennya, padahalnya poin terakhir itu semua penduduk itu direlokasi. Jadi dalam dokumen yang Bapak Frans dapat, bahwa dengan dibangunnya geotermal ini, maka penduduk akan direlokasi. Akan dipindahkan. Tetapi waktu sosialisasi pertamanya, mereka tidak omong itu. Oke. Tidak omong tentang, padahal sebenarnya yang kami mau itu, segi kebaikannya apa, segi yang kurang baiknya apa. Semuanya itu dijelaskan sebenarnya. Iya. Ditawarkan kepada masyarakat. Kalau memang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, barangkali itu bisa disepakati bersama. Ini tidak ada efeknya. Nah, setelah beberapa tahun dapat itu dokumen itu, padahal poin terakhirnya itu relokasi. Justru ini kami tolak, kami tidak mau pindah dari sini. Oke. Kemudian bagaimana dampak daripada itu geotermal itu? Ya, akhir-akhir itu sudah kami gencar untuk menolak itu, dan kami tidak mau pindah. Kemudian apalagi ditampilkan video-video yang ada kejadian di Mataloko yang pada akhirnya disetujui bersama seperti sosialisasi di sini. Ya, nanti dipindahkan masyarakat, kemudian mendapat sumbangan rumah apa segala macam. Pada permulanya memang janjinya manis-manis. Tetapi setelah ada kejadian seperti di Mataloko sekarang, jadi dampaknya itu ya pohon yang berbuah itu tidak berbuah sudah. Memang dia buah tetapi isi di dalamnya tidak ada. Berdasarkan kami lihat video-video itu, kemudian geotermal di tempat lain, di negara-negara lain ada dampaknya sangat sehingga kami berani menolak. Apalagi tempat ini Pak,
Jadi ini danau. Kemudian gunung di atas ini masih aktif. Tapi untungnya saja menurut para ahli ada pos keluarnya di sana, ada air panas toh. Iya. Tapi disampaikan pada waktu itu beberapa tahun yang lalu bahwa lembah ini harus dihutankan. Harus dihutankan untuk mengurangi ya panasnya. Sehingga usahakan supaya masyarakat di lembah Nunang ini karena menurut Pater Erwin misionaris dari Jerman, hasil penelitian dia di bawah ini rongga. Di bawah ini rongga bukan tidak mungkin karena pastor itu dulu kan dia tugas ini di sini tahun 1967. Baru dia pindah tahun 1984. Ya. Dia ngomong begini, bukan tidak mungkin nanti satu waktu pemerintah akan memprogramkan tentang pemboran ini. Jadi usahakan kamu pertahankan ini. Pertahankan gimana? Pertahankan supaya tanah ini tidak boleh dibor. Karena di bawah ini ada banyak mineral yang terkandung di dalamnya. Salah satunya panas bumi itu. Iya. Ya, oleh sebab itu saya minta kepada umat supaya ini dihutankan. Kalau tidak ini dihutankan, jadi gunung di atas mulai bereaksi. Itu makanya lembah ini dihutankan dengan tanaman-tanaman. Iya. Sehingga waktu ada program geotermal dari pemerintah, memang kami tolak karena sangat mengganggu ruang hidup kami. Sebelum saya lebih jauh Bapak, ada beberapa hal yang harus saya minta klarifikasi dan konfirmasi Bapak. Kalau Pak Frans tidak keberatan gitu. Yang pertama itu Bapak, tadi kan Bapak bicara soal satu ada video yang Bapak saksikan. Artinya video itu berisi pengetahuan baru tentang bagaimana geotermal dipraktekkan baik di luar negeri maupun di Pulau Flores ini. Lalu yang kedua ada pengetahuan yang diwariskan oleh misionaris masa lalu yaitu Pater Erwin ya, tentang kandungan. Saya penasaran sesungguhnya Bapak dan saya kira publik juga penasaran. Pengetahuan itu Bapak dapatkan dari mana? Yang mananya? Video tadi siapa yang memberikan berbagi dengan Bapak? Itu yang penting, dan pengetahuan dari Pater Erwin itu didapat dari mana? Apa misalkan adakah bukti tulisan beliau atau bagaimana? Baik, kalau untuk mengenai Pater Erwin itu memang tidak dituliskan. Tetapi bapak saya dulu kan guru. Guru di SDK Nunang juga. Iya. Tapi dalam rapat guru agamanya Pater Erwin disampaikan secara lisan. Iya. Sehingga orang tua itu menceritakan kepada kami. Ini cerita turun-temurun. Kemudian gejala alam yang terjadi setiap tahun itu Pak, itu di belakang titik yang 20 meter dari dari rumah adat di Nunang itu. 20 meter dari situ. Memang kalau ditarik garis lurus itu setiap bulan Januari Februari kalau hujan selama 1 minggu terus menerus siang dan malam racunnya keluar. Bagaimana Bapak tahu itu racun? Buktinya kalau dia lewat air danau racunnya itu semua makhluk hidup yang pos keluarnya di Mlua itu. Iya. Keluar yang, yang mendidih itu Bapak. Ya, tidak yang ada deker di sana. Deker ya. Itu pos keluarnya. Itu semua makhluk hidup itu ke sana sampai lili itu ke sana mati semua kalau racunnya keluar. Dan orang di sekitar ini kalau tidak lancar keluarnya semuanya pada influenza, sakit kepala. Itu keluar sedikit. Sekitar jam 12 1 malam keluarnya dan letusan dentuman seperti dentuman meriam. Berarti racunnya keluar. Kalau itu sudah keluar, semua makhluk hidup yang ada ikan-ikan mati semua itu kesana. Itu dan itu terjadi sampai hari ini. Terjadi setiap tahun. Bapak. Sekali dalam setahun. Lalu apa hubungannya Bapak ketika kemudian nanti dilakukan eksplorasi ini? Dilakukan eksplorasi di situ. Pas ketarik garis lurus itu kan lurusnya itu di belakang rumah itu. Karena keluarnya itu di pos air panas itu. Kemudian titik Velvet Bay di situ, panas di bawahnya, di situ. Nanti kalau dibongkar, itu gas beracun itu pasti keluar. Kalau dibor ketakutannya. Ketakutan seperti itu. Lalu Bapak, yang tadi yang belum dijawab itu kan soal pengetahuan tadi video tadi. Itu Bapak mengaksesnya dari mana itu? Kami dapat itu dari GPIC. GPIC itu apa Bapak? GPIC itu mereka itu
sebuah organisasi ya, yang berpihak kepada masyarakat kecil yang Oke. LSM gitu atau LSM begitu. Oke, LSM. Oke. Berarti dapat ada LSM yang menghandle Bapak menurut Bapak. Tidak berjuang sendiri lah Bapak. Iya. Ada kepedulian dari lembaga-lembaga lain mendampingi. Oke, Bapak geotermal ini tinggal saja kamu terima. Kami juga tidak memaksa kamu. Iya. Tetapi ini bukti-bukti di tempat lain. Silakan terima, silakan tolak, terserah kamu. Tapi kami tidak memaksa. Oke. Itu mereka Ya, punya. mereka bekerja sesuai dengan SOP mereka, saya kira Bapak. Oke, dan yang menarik ini Bapak adalah ketika kita berbicara soal tadi ada dentuman, ada penyakit tadi Bapak. Lalu kemudian apakah tidak ada upaya misalkan dari masyarakat kemudian meminta kepada pemerintah misalkan, oke lah gini, coba dilakukan penelitian yang mendalam lah tentang ini. Aslinya gini. Kasih kami lah pengetahuan yang pas gitu. Atau peneliti independen lah. Gitu untuk buktikan ke kami bahwa atau lembaga tadi atau minta ke lembaga tadi yang sudah mendampingi GPIC tadi minta dia untuk tolong hadirkan pakar misalkan untuk meneliti apakah bagaimana efek terhadap ini. Dari itu kan hanya cerita masa lalu kan, cerita turun temurun. Begini Pak, karena saya mengikutinya akhir-akhir ini. Tapi ya untuk mencari tahu lebih dalam nanti pada Pak Yosef Erwin. Karena mereka tempo hari ya mengikuti pelatihan apa segala macam, kemudian ada ahli yang khusus geotermal tempat dia datang. Mereka sudah datangkan ahli itu dan bagaimana penjelasan mereka. Ya karena saya ikuti ini ya setelah saya pensiun. Dan saya bisa memahami kenapa Bapak mengikutinya setelah pensiun. Kan itu. Susah juga posisi Bapak ketika sedang menjalankan tugas. Iya, kan ini program pemerintah. Karena arealnya di sini 4,5 hektar. 4,5 hektar. Titik utamanya itu yang di sana. Kemudian titik-titik lain itu di mata air itu di situ saja. 75 meter dari rumah ini. Lalu saya mau tanya nih Bapak, pernahkah pihak Geodipa Energi atau pihak perusahaan yang melakukan ini, BUMN itu Pak, datang kemudian berdiskusi dengan Bapak secara dalam atau dengan masyarakat secara dalam membahas hal ini gitu, Bapak coba ditanyakan ke mereka bagaimana dampak segala macam, lalu ketika disodorkan pertanyaan dan cerita-cerita tadi gimana menurut mereka? Jadi saya lihat seperti karena PT pertama itu SMI. Setelah SMI pergi datang Geodipa. Seperti mereka ini ya, mereka lebih dekat dengan yang pro. Padahal yang kami mau itu harus bertemu langsung dengan penolak. Alasan penolakan apa? Kemudian mereka beberkan mereka punya tentang geotermal itu. Tapi ini tidak. Mereka tidak pernah pertemuan secara khusus untuk pihak penolak. Hanya memberi penjelasan secara umum. Dihadirkan di satu tempat apa segala macam itu. Kami tidak setuju itu. Padahal yang Bapak butuhkan adalah kami butuhkan ada pendekatan pengetahuan baru supaya kami bisa memberikan pertanyaan yang memang sesuai dengan fungsi kami di sini. Dan ini Bapak soal ruang hidup. Apa yang Bapak maksudkan dengan ruang hidup? Ruang hidup itu kalau orang Manggarai itu baru kae. Uma duhat peang. Waetiku natas lawar. Memang compang dari. Itu semua ruang hidup kami. Baru bate kaeng, natas bate labar, bate tiku, uma bate dua. Itu saja. Pertanyaan Bapak, ya itu kan ruang hidup. Apa yang menurut Bapak yang paling dikhawatirkan mengganggu ruang hidup ini? Selain tadi bicara soal ada gas tadi gitu loh. Apalagi yang lain? Apakah kemudian pemboran itu akan mengganggu yang lainnya gitu Pak? Iya, mengganggu. Memang cukup mengganggu kami, keamanan kami terganggu dengan pemboran itu. Karena nanti ya ada gempa bumi memang tidak terlalu apa, tetapi ya menurut mereka nanti ya mereka siapkan tempat untuk relokasi itu. Kami tidak setuju itu. Kami mati-matian apapun yang terjadi, kami tetap menolak. Karena kami sudah tahu bahaya daripada geotermal itu. Dengan melihat di tempat-tempat lain itu yang disodorkan oleh GPIC itu, ada banyak hal yang kami khawatirkan. Ya, jadi selain tanaman tidak menghasilkan, kemudian keadaan lingkungan hidup sangat rusak, banyak penyakit yang muncul.
Itu. Oke. Itu yang kami ragukan. Oke. Itu maka mati-matian kami tolak itu. Meskipun untuk hal itu belum ada satu penelitian atau satu argumentasi ilmiah soal itu, tapi hanya dari apa yang sedang sering terjadi, Iya, Bapak. iya. Dari kebiasaan. Oke. Iya. Dan pada saat bersamaan juga dari pihak sana, pihak perusahaan juga belum melakukan pendekatan intens. Pendekatan secara apa? Memang kemarin ini yang di Lempe, 3 hari lalu itu. Jadi sebenarnya Iya. sosialisasi pertama itu harus dari kampung ke kampung Oke. lewat Tuagolo. Oke. Ini Tuagolo undang di desa, di kantor desa. Ya, sekarang yang hadir di sana Tuagolo. Tentangan dia punya persetujuan di sana tanpa mengadakan rapat di tingkat Tuagolo. Oke. Sebenarnya begitu ada penjelasan di soal sekarang mau bangun geotermal, kira-kira bagaimana geotermal itu, kemudian kembali ke masyarakatnya. Sekarang kami tadi ada rapat di desa. Ini datang dari Labuan Bajo, ini ada PT apa soal menjelaskan tentang geotermal. Bagaimana kita? Apa kita siap menerima? Tidak langsung di kantor desa tantangan Tuagolo, padahal warganya belum tidak tahu. Sehingga ada reaksi itu persetujuan pribadinya Tuagolo, bukan mewakili masyarakat Golo Lempe, tidak. Itu persetujuan pribadinya Tuagolo. Tuagolo. Tapi dia mungkin dia omong atas nama Tuagolo, atas nama Golo Lempe. Oh tidak. Oke. Nah, lalu Bapak ini apa yang ingin Bapak katakan terhadap perusahaan atau terhadap pihak-pihak yang ingin mengeksplorasi ini sebenarnya? Nah, Bapak ingin katakan, silakan Bapak katakan. Ya siapa tahu beliau juga bisa menonton ini, orang-orangnya, atau dengan pemerintah Manggarai Barat. Ya, karena geotermal ini sudah 5 tahun berjalan. Sampai hari ini juga kami tetap menolak. Yang kami minta sekarang, ya, dari kami sebagai pihak penolak. Pertama, ya, kami warga masyarakat adat Lempe, pihak penolak, ya, dari menolak semua upaya dari pemerintah ataupun gereja tentang titik geotermal di Lempe ini. Kemudian pada saat ini saya sampaikan supaya masih ada program lain. Apa bisa? Untuk memajukan pariwisata. Kalau geotermal kami tolak. Dari program kami dukung program pariwisata Danau Sanungguang, tetapi kami tolak geotermal. Jadi Dengan alasan-alasan tadi. dengan alasan-alasan tadi. Kemudian yang berikut, dengan kehadiran PT Geodipa, sangat mengganggu keamanan dan ketenangan kami di masyarakat Lempe. Bukan hanya masyarakat Lempe, tapi desa Wesana. Oleh sebab itu PT SMI sudah pulang, silakan PT Geodipa pulang. Tidak usah mengganggu kami lagi. Nah, kemudian adapun 9 poin yang ditawarkan oleh Bupati Manggarai Barat tempo hari, itu tidak ada sosialisasi dengan kami. Kan kabarnya beliau menginap di sini, Menginap tiga malam di sini. dan berdiskusi dengan Tidak ada berdiskusi dari rumah ke rumah atau dari kampung ke kampung. Tidak ada diskusi. Mereka rapatnya di paroki. Kemudian keputusan keluar seperti itu dengan mengatakan tidak ada masalah. Sehingga keluarlah rekomendasi Bapak Uskup bahwa Belpet Lempe tidak ada masalah. Padahal itu bohong, omong kosong. Omong kosong. Terus 9 poin yang ditawarkan oleh Bupati itu 3 hari lalu kami tolak. Dari tidak sesuai dengan apa yang dia omong dalam surat keluar itu. Ya, itu makanya pada kesempatan ini juga kami masyarakat Lempe supaya mendesak pemerintah cabut itu titik geotermal yang ada di desa Wesana. Segera cabut. kalau tetap ini dijalankan Bapak, gitu loh. Sebenarnya kita udah berakhir, tapi saya harus tanyakan ini Bapak. Jadi tetap kalau ini dijalankan. apa reaksi teman-teman? Reaksi kami apapun yang terjadi, biar kami mati di tempat itu. Kami sudah siap itu. Boleh alat-alat datang itu menggilas kami, kalau itu yang terbaik di negara ini. Kalau umpamanya suara-suara kami tidak didengar, karena sudah 5 tahun kami tolak, sepertinya tidak mendengar penolakan kami. Tetap mereka memaksa kami datang dari rumah ke rumah bawa surat undangan dengan tanda tangan. Untuk apa tanda tangan itu? Undangan kok ditandatangani. Kami pihak penolak. Untuk apa? Sehingga kami tidak mau tanda tangan itu. Ini rekayasa semua. Ya. Kalau surat undangan saja, tidak ada kopi atasnya. Silakan tanda tangan di sini. Untuk apa tanda tangan? Kami sangat meragukan sekali itu.
Sehingga kami yang 100 lebih itu, 140 berapa itu, kami tolak. Dari Dasak sampai Lempe kami tolak itu. Dan kami sudah buat surat ke Presiden dan ke Bank Dunia. Sekarang bulan depan kami menyusul lagi. Ke Bank Dunia. Ke Bank Dunia dan Presiden. Oke. Tembusannya 40 instansi itu. Oke. Jadi mereka ada surat bank dari dunia tempo hari. Kami ragu sekali keabsahan surat itu. Tidak ada namanya. Katanya dari Bank Dunia. Tidak ada nama di situ, tidak ada stempelnya, tidak ada tembusannya. Tujuan ke kami. Kami ragu-ragu sekali surat itu. Sehingga rencana kami, begitu kami surat penolakan, kami lampirkan surat dari Bank Dunia itu untuk kirim ke Bank Dunia. Apakah surat ini benar-benar dari Bank Dunia? Oke. Ya. Karena kami ragu-ragu sekali surat itu. Oke, Bapak Frans, saya kira banyak hal yang Bapak Frans sudah sampaikan. Dan saya kira biarkanlah publik sendiri yang akan menilai ini sebenarnya. Dan terima kasih Bapak Frans atas waktu dan kesempatannya di sore yang berbahagia ini sambil disajikan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih Bapak Frans. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.